Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita seperti biasa membacakan doa yang dipimpin oleh Tama. Tama, dipersilakan. Baca doa. Lihat kananmu, lihat kirimu, lihat depanmu, lihat belakangmu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Semoga kalian sehat terus sampai menjelang ujian akhir semester nanti. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita seperti biasa menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4C, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4C semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, hebat. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nak? Energi. Ada yang masih ingat tentang energi? Ayo, siapa ya? Coba Una, apa Una? Oke, pinter. Energi adalah kemampuan benda dalam bentuk kerja atau usaha. Pinter.
Nah, hari ini kita masuk pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati tayangan video yang akan Ibu tampilkan nanti, kalian dapat menganalisis perubahan wujud benda mencair dan membeku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendemonstrasikan perubahan wujud benda mencair dan membeku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Silakan dibuka buku IPAS-nya bab 2. Buku IPAS-nya bab 2. Halaman 33. Oke, perubahan wujud benda. Sebelum itu, kalian silakan perhatikan dulu video yang akan Ibu tampilkan di depan. Silakan disimak. Selamat datang pada pembelajaran IPAS kelas 4 Sekolah Dasar 1B. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah es yang kalian makan mencair? Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Apakah mengalami perubahan atau tidak? Misalnya, es krim yang semula padat kemudian menjadi mencair. Silakan diperhatikan. Setelah kalian makan akan menjadi. Apa yang membuat semua itu berubah enggak? Nah, bagaimana wujud gas bisa berubah dari padat, padat, dan gas? Apa yang membuat wujud gas berubah? Apa pernah mengerti dalam perubahan wujud gas? Mari kita pelajari perubahan wujud benda lewat video. Wujud gas bisa berubah-ubah seperti gas air yang muncul dari gerobak penjual camilan. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Ingat ya, wujud zat itu bisa berubah-ubah. Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lain? Nah, jawabannya ada pada runtutan video. Pertama adalah mencair. Kita perhatikan gambar ini yang terbakar api. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi besar. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Nah, bisa kita simpulkan dari itu seperti ini. Benda padat ketika menerima calor atau ditemukan, maka akan berubah wujud menjadi benda cair. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda padat yang membutuhkan calor lebih banyak untuk bisa mencair. Nah, sesungguhnya apa itu calor? Ya, calor adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin pula cepat suatu benda akan mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat, ketika zat cair itu kehilangan cair, dan ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar.
maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Nah, kita sudah pelajari mencair. Sekarang kita akan mulai membuat dan membentuk. Kenapa kalian berpikir bagaimana itu bisa terjadi? Dan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan akan mengembun dan berubah menjadi wujud cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Berarti bukan hanya membeku atau mencair saja, tetapi bisa juga berubah menjadi gas seperti hujan tadi. Nah, ini contoh selanjutnya. Lalu membuat gas dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Mari kita cermati menghadapi gambar. Pertama adalah air yang berada di dalam tangki dalam keadaan tertutup. Kemudian air yang terbakar api dan juga es batu. Apa yang terjadi ketika air direbus dengan tangki di atasnya? Nah, ini jika dilakukan semakin lama dengan suhu kalori yang tinggi, sudah barang tentu air ini akan mendidih. Ya. Apabila air keras mendidih dan kita membuka melakukan ini, akan terjadi penguapan. Begitupun sebaliknya, ketika tutup tangki tersebut dalam keadaan panas kita letakkan es batu, maka es batu tersebut akan mencair. Nah, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya ketika air dalam tangki dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan meluap mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Rumus yang bisa kita lihat seperti ini. Benda cair ketika menerima air atau dipanaskan, maka akan menghasilkan benda gas. Begitu juga benda cair ketika menguap, maka akan menghasilkan benda gas. Lalu bagaimana jika benda cair itu didinginkan? Ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan air, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Misalnya es batu yang disimpan di atas penutup tangki untuk menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan tangki akan kehilangan air menjadi. Akibatnya wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Rumus yang bisa kita pakai seperti ini. Benda gas apabila kehilangan air atau didinginkan, maka akan menghasilkan benda cair. Begitu juga apabila benda gas mengembun, maka akan menghasilkan benda cair. Nah, bagaimana? Nah, anak-anak, dari contoh yang ada di video tadi, dari benda mencair, membeku, dari benda beku atau benda padat bisa menjadi cair. Terus tadi dari mencair bisa menjadi gas. Sepertinya contoh yang ada kalian lihat dari video tadi. Ini, Ibu di sini ada lilin. Misalkan, lilin ini benda apa? Cair atau benda padat? Benda padat. Kalau misalkan lilin ini Ibu hidupkan apinya, kira-kira bakal mencair atau tidak? Karena ada apa? Ada
api itu tadi ialah yang dinamakan kalornya, nak. Kalau misalkan lilin ini tadi dari padat, kita dekatkan dengan kalornya atau dengan apinya, dia akan mencair. Sama seperti es krim. Es krim. Terus apa lagi contohnya? Kira-kira yang sering kalian makan? Coklat. Pintar sekali. Coklat yang tadinya dari keras, dari lembut akan berubah menjadi cair kalau kalian dekatkan dengan kalor. Terus es krim tadi bentuknya padat kan? Sebelum dimakan itu bentuknya padat kan? Kalau masih ada di kulkas, pasti es krimnya masih bentuk padat. Kalau misalkan sudah ada di suhu ruangan seperti kita sekarang ini, es krim tersebut akan mencair. Nah, dari video yang kalian tonton di depan ini, apakah kalian sudah mengerti, anak-anak? Sudah paham tentang benda padat berubah menjadi cair, benda cair berubah menjadi beku? Sudah? Ini kalau misalkan apinya sudah tidak ibu hidupkan lagi, apakah lilin ini akan menjadi cair terus-menerus atau dia akan berhenti? Berhenti kan? Tetap menjadi padat. Dia akan mencair kalau lilin ini ada api di atas. Paham sampai di sini? Anak-anak, kalau kalian sudah paham semua, ini ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. LKPD ini kalian akan melakukan percobaan benda padat berubah menjadi benda cair. Nanti kalian akan tuliskan di LKPD kalian itu tentang percobaan yang sudah kalian lakukan. Di sini ada nama kelompok, nama anggota kelompok, terus judul percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah percobaan, terus yang kelima, pembahasan, lalu terakhir ada kesimpulan. Ibu akan membagi kalian satu kelompok 4 orang tergantung tempat kelompok duduk kalian masing-masing ya. Jadi di sini ada masing-masing ada 7 kelompok. Ini ibu akan bagikan sama kelompoknya. Akila ambil, Tama ambil. Nih. Una, Radit, Rapika, Fano, Dalila. Sudah? Silakan kalian buka. Ini lilinnya ibu bagikan sama kalian. Nanti ibu hidupkan lilinnya. Ini lilinnya. Sama. Una, Radit, sudah? Apakah sudah dapat semua lilinnya? Nah, lilin itu benda yang kalian dapat adalah benda apa tadi? Benda padat. Sekarang kalau misalkan ibu hidupkan lilinnya. Nih, dari benda padat ibu hidupkan lilinnya. Dia akan terkena api. Apakah kita lihat? Apakah lilin ini akan mencair? Bentar, kita tunggu. Nah, kita lihat. Kalian bisa lihat apakah lilin ini mencair? Bisa lihat? Mencair atau tidak? Mencair? Nah, lihat. Misalkan, ibu ini akan
cairkan seperti ini. Benda yang jatuh itu akan mencair. Kita lihat yang diteteskan ini kira-kira akan membeku atau tidak jika tidak terkena api. Nah, bisa kalian lihat lilinnya akan membeku atau tidak jika tidak terkena api lagi. Yang lain ini kalian bisa hidupkan. Ternyata harus sabar ya nak ya menghidupkan ini. Nah, coba kalian teteskan dulu. Nah, benda yang jatuh ini apakah cair? Cair. Nah, kita lihat yang cair ini berubah menjadi beku atau tidak. Nah, lilin yang tadinya padat, pegang nak, akan berubah menjadi cair. Nanti boleh dimatikan. Mana? Kalian tulis nanti. Nih. Dalam proses. Kita hidupkan satu persatu. Nah. Nah, yang jatuh ini benda padat berubah menjadi cair. Kira-kira yang cair ini jika tidak terkena api bakal membeku atau tidak? Kita lihat nanti ya. Nah, coba kalian lihat. Nih, kalian pegang dulu. Tuh. Silakan ditulis di LKPD-nya. Nah, lilin yang tadinya dari benda padat berubah menjadi cair. Tunggu, panas. Cair bukan? Kita lihat yang benda cair ini akan berubah menjadi padat atau tidak. Kalian lihat percobaannya, silakan kalian tulis di LKPD-nya. Nih. Dipegang lilinnya, nak. Nanti kalau ini sudah membeku, silakan lilinnya dimatikan.
Nah, yang tadinya lilinnya benda padat berubah menjadi cair. Kita lihat, yang cair ini akan berubah menjadi padat lagi atau tidak jika tidak terkena api. Nah, kita lihat nih, dipegang. Kalau ini sudah membeku lagi, boleh lilinnya dimatikan. Cair bukan? Ini kelompok 6. Nah, jika ini yang ibu teteskan ini akan berubah membeku lagi, itulah yang dinamakan benda cair berubah menjadi benda padat atau membeku. Seperti itu. Kalau dia sudah membeku, silakan lilinnya kalian matikan ya. Mana yang kalian? Nih. Bisa kalian lihat ini benda apa? Padat. Kalau kita panaskan dengan api, benda padat akan menjadi cair. Seperti itu juga coklat, es krim. Nih, lihat. Dari benda padat menjadi benda cair. Seperti itu. Nah, nanti kira-kira benda cair ini yang ibu teteskan ini kira-kira akan berubah menjadi padat lagi atau tidak? Berubah menjadi padat lagi karena dia tidak terkena api. Kalau misalkan benda padat tadi didekatkan dengan api lagi atau didekatkan dengan kalor lagi, dia akan berubah menjadi padat. Nih, kalian pegang. Kalau sudah berubah menjadi padat, silakan lilinnya kalian matikan. Ya, tulis kesimpulannya. Percobaannya tadi. Sudah berubah menjadi padat tidak? Berubah menjadi padat? Itulah yang dinamakan benda mencair. Yang benda mencair jika tidak terkena api atau kalor lagi, dia akan membeku. Yang ini sudah membeku. Nah, kalau misalkan benda yang cair tadi, perhatikan, benda cair tadi jika tidak terkena api, dia akan membeku. Silakan ditulis di LKPD-nya. Nanya apa, Dina? Apa? Oh, pembahasan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, tulis di situ. Pembahasannya. Apa yang sudah dilakukan tadi. Jika lilin didekatkan dengan kalor, jika lilin didekatkan dengan api akan berubah menjadi apa? Seperti itu. Ya. Jika lilin didekatkan dengan api akan berubah menjadi apa? Ataukah mencair, atau tetap akan membeku, ataukah lilin itu akan tetap menjadi padat? Kalian tulis di pembahasannya. Ini Ibu akan menilai ya. Diskusi kelompok kalian. Bisa kelompok ini? Kelompok Jaya bisa? Tuh percobaannya sudah ada, tinggal kalian tulis yang Ibu sudah bicarakan tadi.
Tujuan percobaannya, alat dan bahannya apa saja, pembahasannya tadi seperti apa, jika lilin didekatkan dengan kalor atau lilin didekatkan dengan api akan berubah menjadi apa. Dikumpulin jadi satu. Dikumpulin jadi satu. Silakan ditulis. Kelompok Fajri sudah? Bisa? Pembahasannya tinggal kalian tulis apakah yang terjadi setelah lilin tadi didekatkan dengan api. Apa yang terjadi tadi? Apakah lilin berubah menjadi cair? Apakah lilin jika didekatkan dengan api akan tetap menjadi padat? Seperti itu. Kalian tulis di pembahasannya. Dikumpulin, nanti dibuang. Silakan ditulis. Silakan diskusi. Nanya apa, Nak? Kesimpulannya apa yang dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi? Apa kesimpulannya? Iya. Apa Imtiaz mau nanya apa, Nak? Kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi apa kira-kira? Kesimpulan yang kalian dapatkan? Ayo. Buat kesimpulannya apa? Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai diskusi hari ini, Ibu akan menyuruh kalian maju dulu, kita diskusi bersama-sama. Coba dari kelompok 1 dulu, maju ke depan. Kelompoknya, maju ke depan. Silakan berdiri dan jelaskan hasil diskusi kalian. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Perkenalkan dulu Akila. Besar-besar, Nak. Judul percobaan membakar lilin dari korek api. Tujuan percobaan karena kami diberi tugas, alat dan bahan lilin dan korek api. Langkah percobaan, hidupkan lilinnya dan teteskan lilin yang mencair. Apakah dia akan membeku? Dia akan membeku. Pembahasan, jika lilin didekatkan ke api, lilin akan mencair dan membeku. Kesimpulan, lilin akan mencair jika didekatkan ke kalor, lilin akan mencair dan membeku. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah selesai, silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju, bacakan diskusinya. Pas pelan-pelan. Ini Dina, ke sini Nak.
Kami dari kelompok 2 ingin mengenalkan Yang lain perhatikan. nama anggota kelompok. Dina, Tama, Arkan, Masayu. Judul percobaan lilin. Tujuan percobaan dari padat menjadi cair. Alat dan bahan, lilin dan korek api. Langkah percobaan, tegakkan lilin dan bakar dengan korek api. Pembahasan. Jika lilin didekatkan dengan kolor, maka lilin tersebut akan mencair. Tapi jika tidak didekatkan dengan kolor, maka lilin menjadi padat. Kesimpulannya, kita bisa mengetahui bahwa kalau lilin didekatkan dengan kolor, maka akan mencair. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, Una silakan maju. LKPD-nya tadi dikumpul, Nak? Dina, LKPD-nya tadi dikumpul? Yang lainnya diperhatikan. Tidak ada yang main-main. Silakan dibacakan hasil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami Rasya, Jaya, Una, Naila. Judul 1, judul percobaan berubah wujud benda cair. 2, 7 percobaan berubah membeku. 3, alat dan bahan korek, api, dan lilin. 4, langkah percobaan berhasil. 5, pembahasa lilin akan mencair jika terkena kalori atau api. 6, kesimpulan. Jadi benda padat bisa berubah menjadi benda cair. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, LKPD-nya dikumpul. Silakan maju kelompok 4, tim Radit. Silakan maju dulu. Perkenalkan dulu nama-nama timnya. Yang lainnya diam, perhatikan temannya yang maju ke depan. Perkenalkan nama anggota kelompoknya Emradit Cahaya Serim Parizal. Nomor 1, judul percobaannya adalah lilin. Tujuan percobaannya dari padat berubah jadi cair. Alat dan bahannya 1 lilin, 2 korek api. Langkah percobaannya siapkan lilin lalu dikasih api. Pembahasan, jika lilin dikasih api dia akan mencair. Jika lilin yang mencair lalu tidak didekatkan api, dia akan berubah menjadi padat lagi. Kesimpulan, kami jadi tahu perubahan padat ke cair dan cair ke padat. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4, LKPD-nya dikumpul. Kelompok 5, Rapika silakan maju. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Kelompok kami 1, Rapika, 2, Menanda, 3, Fajri, 4, Al-Fatih. 1, judul percobaan benda padat menjadi cair. Tujuan percobaan lilin, alat dan bahan lilin dan korek api. Langkah percobaan, lilin didekatkan dengan korek api. Pembahasan, ketika lilin didekatkan dengan korek api akan berubah dari padat menjadi cair. Kesimpulan, lilin akan mencair. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk, LKPD-nya dikumpul. Maju kelompok 6, Vano.
Siapa yang akan membacakan? Vano, silakan maju dulu, perkenalkan dulu nama tim-timnya. Perkenalkan, nama saya Divano. Saya dari kelompok 6. 1 Divano, 2 Kipat, 3 Alif, dan 4 Kanza. Judul percobaan: perubahan wujud benda menjadi cair dan membeku. Tujuannya agar bisa tahu yang terjadi yang lilin didekatkan dengan api. Lilin dan korek api. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Letakkan lilin yang sudah dinyalakan ke ratakan. 3. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Kalau lilin didekatkan dengan api, yang lilin tadi membeku yang didekatkan dengan api akan berubah menjadi cair. 6. Kesimpulan yang jika kita jadikan tidak melakukan percobaan tadi, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan duduk. LKPD-nya dikumpul. Terakhir kelompok 7, tim Dalila maju. Ayo tim Dalila. Siapa yang mau berbicara? Sudah? Perkenalkan, saya Dahik, kelompok 7, nama saya Dalila. Kenalkan nama kelompoknya. Nama kelompok 7, nama anggota kelompok pada Rizky Dalila Asifah. Judul percobaan: perubahan wujud pada lilin. Tujuan percobaan: lilin yang padat menjadi cair. Alat dan bahan: korek api, lilin, tatakan atau piring. Langkah percobaan: nyalakan lilin menggunakan korek api. Pembahasan: lilin akan menjadi cair jika didekatkan dengan api. Lilin menjadi cair dan cair menjadi padat. Oke. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 7. Semuanya sudah selesai. Silakan duduk. LKPD-nya dikumpul, Nak. Sudah selesai, anak-anak? Sudah selesai semuanya ya. Diskusi kita sudah selesai. Maju ke depan juga sudah selesai. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu perubahan wujud benda. Bisa kalian nyanyikan bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim,
gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, kesimpulan hari ini apa coba? Kita sudah belajar tentang benda padat berubah menjadi cair. Contohnya benda padat berubah menjadi cair tadi apa saja? Lilin yang kita coba, coklat, terus es krim. Oke. Kalau benda cair berubah menjadi padat tadi ada apa di video? Agar tadi yang tadinya dipanaskan atau dibuat melalui api itu dari benda cair lalu didinginkan, ditaruh di dalam wadah, itu akan berubah menjadi padat. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, apakah kalian semuanya senang setelah belajar melakukan percobaan tentang benda padat berubah menjadi cair hari ini? Alhamdulillah, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini semuanya berkah. Dan kita juga, kalian juga masuk ke otak kalian. Jangan langsung hilang ya hari ini, pembelajaran hari ini. Oke, baiklah. Oke, anak-anak, silakan disimpan bukunya. Sudah? Tama, silakan pimpin doa pulangnya. Rahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.